Pemutusan program BPJS di Rumah Sakit Bakti Asi dilakukan karena ditemukan penyimpangan yang dilakukan pihak rumah sakit. Penyimpangan tersebut mencapai hampir 22 miliar rupiah di dua rumah sakit yang berada di bawah naungan Yayasan Bakti Asi. Hal ini dibenarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan Pemalang melalui Inneke Tri Herawati dalam jumpa pers pada tanggal 16 Desember tahun 2024 di Aula Dinas Kesehatan. Inneke Tri Herawati, yang menjabat sebagai Ketua Tim Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kecurangan Rumah Sakit, menjelaskan bahwa pembinaan rumah sakit berada di bawah naungan Dinas Kesehatan. Dari hasil investigasi, ditemukan kecurangan di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes sebesar Rp16.932.623.857 rupiah. Sementara di Bakti Asi Jatibarang terjadi penyimpangan atau fraud hingga Rp5.474.498.600, ujarnya. Sanksi administratif terhadap kecurangan fraud untuk Rumah Sakit Bakti Asi Brebes ya. Ini ada pengembalian yang harus dilakukan ya, jadi sudah selesai ya Pak ya? Sudah. Kalau Rumah Sakit Bakti Asi Brebes itu 16.932.623.857 rupiah. Kalau untuk Bakti Asi Jatibarang ini sebesar 5.474.498.600 rupiah. Jadi itu fraudnya dibetulkan sejak kapan Bu? Ibu yang tahu dari BPJS Pak. Terus modusnya seperti apa? Nah, itu terkait tim anti prosedur ya Pak ya. Kemudian ini termasuk kategori berat. Kemudian ini ventilator ya Pak ya. Saya ini soalnya rangkumannya enggak detail. Ventilator Bu, ventilator Bu. Kemudian kalau untuk yang diagnosa sama ya, berarti ini dua-duanya sama. Ya. paling banyak Prosedur paling banyak, ianya itu. itu ya. Jadi kami kan juga tidak Awalnya jadi dendanya ini maksimal 250 juta masing-masing. Ini kategori berat jika dendanya. Karena penyimpangan tersebut tergolong berat, satu rumah sakit dikenakan denda sebesar 250 juta rupiah. Potensi kecurangan ini diperkirakan terjadi sejak 2018 hingga 2024, menurut perwakilan BPJS. Dr. Cho, perwakilan BPJS, menyatakan bahwa potensi kecurangan tersebut sudah dikembalikan kepada pihak BPJS. Hingga saat ini, tidak ada lagi tagihan terkait kecurangan tersebut. Itu sanksi gitu. Kan sudah saya sampaikan tadi ya, fokus kita satu, kerugian kembali. Yang kedua, di dalam perjanjian itu jelas kalau melakukan ini sanksinya ini, pelanggaran ini sanksinya ini, dan pelanggaran yang tersebut itu sanksinya BPJS dapat mengakhiri kerjasama sebelum masa berakhirnya kerjasama gitu. Jadi saya akhiri tadi tanggal 20 Mei, dan itu harapan saya bisa memberikan efek jerah kepada yang lain agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Informasinya 22 Mei itu dari dua rumah sakit 22 Pak. Informasi 22 itu terjadi sejak 2018. Nah itu artinya ketua tim sendiri itu merasa kecolongan atau gimana dengan kondisi seperti itu? Pak, kembali ke esensi besar itu. Gini loh, tak jelaskan ya. Semua itu kan berproses. Saya kasih gambaran proses verifikasi kita ya, sebagai gambaran teman-teman kenapa itu terjadi. Rumah sakit itu wajib membentuk tim pencegahan kecurangan juga yang memastikan dokumen kebenaran tagihan dan semua itu sudah benar. Dan ada fakta integritas bahwa tagihan yang ditagihkan itu benar, baik secara berkas fisik maupun secara faktual. Ya. Kalau rumah sakit
dengan kewajiban untuk pengembalian. Kalau kita bicara kecolongan, ya ada yang kecolongan ya, dan sudah kita ungkapkan sudah kembali. Jadi itu langkah kami untuk tadi tidak terjadi kerugian, analisa data yang ada. Itu di Wakil Direktur Rumah Sakit Bakti ASI Brebes, Dr. Ferry, bersama Humas Rumah Sakit Bakti ASI Brebes, Iqbal, mengonfirmasi bahwa rumah sakit telah menerima sanksi dan pemutusan hubungan kerjasama dengan BPJS. Namun, pihak Rumah Sakit Bakti ASI Brebes berharap agar kerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat kembali terjalin di masa mendatang. Meski diputus kontrak, pelayanan Rumah Sakit Bakti ASI tetap berjalan. Namun, kemungkinan besar pihak rumah sakit akan merumahkan sebagian karyawan dari total 350 karyawan yang ada. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.